Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1137 sampai bab 1140. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menanggung reputasi menghancurkan sekte tersebut. Tetapi jika dia meninggalkan pihak lain cara untuk bertahan hidup dan menghadapi sekte yang menjadi musuhnya di masa depan, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk membujuk pihak lain untuk menyerah, dan pihak lain tidak akan bertarung sampai mati bersamanya. Setelah Chang Sun Yuan mendengar perkataan Li Fugui, kakiku tidak bisa berhenti merasa lemas. Namun dia masih menekan rasa takut jauh di dalam hatinya dan berbisik, "Tuan Li, Anda telah menganiaya kami. Guru sedang berdiri di halaman bunga beracun ini. Saya tidak percaya Anda pergi dan menemuinya." "Tidak, apakah sudah jelas, Li?" Fugui sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan sedikit jijik, "Oke, jangan sembunyikan dariku, itu hanya susunan penghancur jiwa. Ya, kamu benar-benar mengira aku tidak bisa melihatnya, Chang Sun." Yuan, hati kecilku hampir melompat keluar dari tenggorokanku. Dia menarik napas dalam-dalam, setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin. "Tuan Li, saya berjanji, tidak boleh ada formasi di sini." Li Fugui tersenyum. Dia berkata kepada Chang Sun Yuan, "Mungkinkah saya tidak dapat melihatnya? Jika Anda tahu apa yang terjadi, mintalah semua murid yang telah mengatur formasi untuk segera keluar dari sini. Jika saya dapat menghancurkan formasi tersebut, saya akan membunuh kalian semua di lembah Baihua." Hancur. Otak Chang Sun Yuan berpacu dengan cepat, dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana lawan melihat formasi yang dirancang oleh lembah Baihua? Di samping itu, formasi ini sejauh ini hanya dapat dipecahkan oleh 3 orang. Yang satu adalah gurunya, yang lain adalah saudara muda Feng, dan yang lainnya adalah dirinya sendiri. Kecuali mereka bertiga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan formasi ini. Tapi siapa anak di depanku ini? Mengapa Anda tahu cara memecahkan susunan penangkap jiwa? Sementara Chang Sun Yuan berpikir seperti ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, "Sangat mudah bagi saya untuk menghancurkan formasi penghancur jiwa ini. Saya hanya perlu membunuh semua murid yang berbaris di tenggara, barat laut dan barat laut." Setelah mendengar ini, hati Chang Sun Yuan yang awalnya khawatir menjadi lega sepenuhnya. Dia awalnya mengira bahwa anak ini benar-benar dapat memecahkan formasi penghancur jiwa. Tetapi sekarang, setelah mendengarkan Li Fugui menjelaskan cara memecahkannya, dia tahu bahwa anak ini tidak dapat melakukannya sama sekali. Juga bunuh murid-murid yang berbaris di tenggara, barat laut, dan barat laut. Belum lagi apakah bisa dibunuh, meski benar-benar bisa dibunuh. Intisari dari formasi penghancur jiwa tidak terletak pada murid-murid yang tersusun di tenggara, barat laut, atau barat laut, tetapi pada diri sendiri. Formasi seperti ini tidak berpengaruh pada orang biasa. Selama prajurit kuno yang memasuki formasi memiliki sedikit vitalitas di tubuhnya, maka formasi tersebut akan berlaku dan membuat orang yang memasuki formasi kehilangan jiwanya. Seperti zombie, dia menuruti perintah orang yang menyiapkan formasi. Sementara Chang Sun Yuan berpikir seperti ini, dia buru-buru mengulurkan ibu jarinya ke Li Fugui dan menyeringai, "Tuan Li memang seekor naga di antara manusia. Anda tahu cara menghancurkan susunan penghancur jiwa di lembah Baihua kami. Tampaknya ini tidak ada di dunia ini yang tidak dapat kamu lakukan." Ayo, kata Chang Sun Yuan, dan membawa Li Fugui ke pintu masuk Poison Flower Courtyard lagi. Li Fugui diam-diam bersuka cita, berpikir dalam hati, "Bodoh, setelah aku menyelamatkan tuanmu nanti, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa tertawa." Setelah tiba di pintu halaman bunga racun lagi, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Saat dia memasuki pintu, dia dengan cepat menyembunyikan semua energi di tubuhnya ke dalam ramuan dalam, dan kemudian memindahkan ramuan dalam ke Black Spirit pohon induk. Melakukan hal ini, ketika Li Fugui melangkah ke Poison Flower Courtyard,
tubuhnya tidak berbeda dengan orang biasa, Qi Kuai-kuo. Dengan senyuman di bibirnya, dia pertama kali melihat ke arah Changsun Sanyang, yang berdiri di antara bunga beracun. Di luar rumah sakit, ketika Changsun Yuan dan yang lainnya melihat Li Fugui memasuki halaman bunga racun, dia hanya melihat mereka, Changsun Dian dan Changsun Yu yang berdiri di depan pintu segera mengambil tindakan. Changsun Yuan dengan cepat duduk bersila di depan pintu Poison Flower Courtyard. Melafalkan mantra dalam hati, gerbang Poison Flower Courtyard ditutup secara otomatis. Li Fugui mendengar suara berderit. Dia berbalik dan melirik ke pintu yang tertutup. Lalu dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dengan sedikit jijik. Tidak heran lembah Baihua menjadi sebuah sekte, eksistensi terlemah di dunia. Sungguh aneh bahwa sekelompok orang bodoh seperti itu dapat mencapai dunia sebesar ini bersama-sama. Kata-kata ini, meskipun Changsun Yuan dan orang lain di luar tidak dapat mendengarnya, Changsun Sanyang, yang berdiri di antara bunga beracun, dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah dia melihat Li Fugui memasuki rumah sakit, dia mendekatinya selangkah demi selangkah seperti orang normal. Changsun Sanyang tentu saja terkejut. Dia memegang batu giling seberat 1000 kg dan menatap Li Fugui tanpa bergerak. Li Fugui tersenyum dan sampai di pinggiran semak bunga beracun. Dia memandang Changsun Sanyang, lalu tersenyum padanya dan berkata, "Tuan Lembah Changsun, caramu meminta maaf itu unik. Bagaimana? Apakah kamu hampir tidak sanggup menanggungnya sekarang? Jika kamu melakukannya, jika kamu tidak dapat menahannya lagi, kedip saja dan aku akan membantumu melepaskan batu kilangan dari kepalamu." Changsun Sanyang bingung. Dia tahu bahwa murid-murid bajingannya ini telah memasang susunan penghancur jiwa di halaman. Menurut akal sehat, Li Fugui seharusnya menunjukkan bahwa dia telah kehilangan jiwanya saat dia memasuki halaman bunga racun. Tapi sekarang, dilihat dari mata Li Fugui dan cara dia berbicara, anak ini tidak takut sama sekali. Susunannya adalah dirugikan. Tepat ketika Changsun Sanyang sedang memikirkannya, Li Fugui melihat mata Changsun Sanyang berubah, dan dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu penasaran sekarang? Mengapa aku tidak terluka oleh susunan penghancur jiwa? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah tahu cara memecahkan ini jiwa menghancurkan formasi." Changsun Sanyang berteriak dalam hatinya, "Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Formasi penghancur jiwa adalah unik di lembah Baihua mereka. Bagaimana anak ini bisa tahu cara menghancurkannya?" Sejak memasuki lembah Baihua, setelah mereka menurun, mereka tahu bahwa tidak mungkin menghancurkan sekte lain dalam hal budidaya. Satu-satunya cara untuk melindungi diri mereka sendiri adalah dengan melanjutkan formasi dan teknik pesona yang sudah lama ada di lembah Baihua. Sejauh ini, Xiao Rongrong adalah satu-satunya murid saya yang telah mempelajari esensi Meigong. Tapi kelima murid di sekitarnya kurang lebih pandai dalam formasi. Secara khusus, Changsun Yuan dan Changsun Feng mengetahui dengan baik formasi lembah Baihua mereka. Dalam situasi ini, kecuali seseorang memberitahu Li Fugui cara menghancurkan formasi, mustahil bagi anak ini untuk menghancurkan formasi penghancur jiwa. Tapi sekarang, dilihat dari keadaan Li Fugui, anak ini sepertinya benar-benar tahu cara memecahkannya. Li Fugui tidak dapat menggunakan vitalitasnya sekarang, dan tentu saja dia tidak dapat menggunakan kekuatan pikirannya. Namun, sejak dia memiliki buku kedokteran, pada dasarnya dia telah melihat yang terbaik di antara manusia. Ia masih memiliki kemampuan mengamati kata-kata dan emosi. Lihat ekspresi wajah Changsun Sanyang. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, jangan pikirkan hal-hal yang berantakan ini. Karena saya di sini, saya secara alami tahu apa yang terjadi pada Anda, murid-murid saya yang terkasih. Biarkan mereka berada di sini dulu. Di luar berisik. Saya akan membantumu menghilangkan batu giling di atas kepalamu terlebih dahulu." Sambil berkata demikian, Li Fugui melihat sekeliling halaman dan kebetulan melihat cangkul yang digunakan untuk menyayangi bunga beracun berdiri tidak jauh dari situ. Li Fugui, yang besar di desa Xiaoxi, mungkin tidak tahu bagaimana melakukan hal lain, tapi dia sangat akrab dengan menggali.
Mengambil cangkulnya, dia mulai menggali bunga beracun yang tumbuh di sekitar Changsun Sanyang. Changsun Sanyang tercengang. Dia mengertakkan gigi dan menatap Li Fugui, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Sayangnya, dalam situasi ini, dia belum dapat berbicara. Di luar rumah sakit, beberapa murid yang diam-diam melantunkan mantra di semua sisi menutup mata rapat-rapat. Changsun Yuan mengedarkan energi tubuhnya dan mengaktifkan formasi. Li Fugui, maju, maju, naihe. Tidak peduli seberapa keras Changsun Yuan bekerja, dia hanya bisa merasakan bahwa hanya ada satu sumber vitalitas di halaman, dan energi ini berasal dari tuannya. 10 menit kemudian, Changsun Feng, yang terletak di utara, adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mendatangi kakak laki-lakinya dan berkata dengan cemas, "Kakak laki-laki, ada yang tidak beres. Apakah kamu yakin anak ini telah pergi? Masuk." Changsun Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu masih tidak percaya padaku, kakak muda Yu dan kakak muda Dian?" Dan aku menyaksikan Li Fugui memasuki halaman bunga racun. Changsun Feng mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Tapi kenapa sekarang? Kita hanya bisa merasakan vitalitas sang majikan, tapi kita tidak bisa menangkap vitalitas anak ini." Menghadapi pertanyaan, Changsun Yuan juga tidak tahu alasannya. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya Li Fugui. Ketika master tersebut memasuki formasi penghancur jiwa, setelah mengatur formasi, mereka seharusnya dapat dengan mudah mengikuti sumber vitalitas, menentukan lokasi, dan kemudian mengaktifkan formasi untuk menggunakan kekuatan formasi untuk mengambil jiwa lawan. Tapi sekarang, saudara muda Feng, saya punya cara. Anda pergi ke samping dulu dan terus mengaktifkan formasi. Changsun Feng tidak bodoh. Melihat ekspresi kejam di wajah Changsun Yuan, dan memikirkan keadaan majikannya saat ini, Changsun Feng mengerutkan kening dan bertanya, "Kakak laki-laki, apakah kamu masih berencana mengambil keuntungan dariku?" "Tidak setuju." "Saya sangat tidak setuju, Tuan. Untuk usia tuanya, sudah merupakan keajaiban bahwa dia dapat bertahan sampai sekarang. Jika Anda menggunakan susunan penghancur jiwa lagi dan membiarkan Tuan memaksa Li Fugui untuk mengambil tindakan, apa bedanya memenggal kepala Tuan?" "Bedanya?" tanyanya. Changsun Yuan mengerutkan kening dan berkata-kata demi kata, "Jangan lupa, gurulah yang mengambil inisiatif untuk memikat Li Fugui ke halaman bunga racun. Sekarang orang-orang telah masuk, karena Li Fugui telah mengumpulkan semua energi di halamannya. Tubuh, kita tidak bisa begitu saja melihatnya keluar dan mulai membunuh orang nanti, kan? Hanya ada satu cara saat ini, dan itu adalah dengan menggunakan susunan penghancur jiwa untuk menjadikan master boneka di tangan kita terlebih dahulu, untuk memaksa Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya dan bertarung dengannya. Guru mengambil tindakan, dan kemudian kita akan mengendalikan Li Fugui dari luar." Changsun Feng meneteskan air mata dan berkata dengan keras, "Tetapi setelah ini sudah berakhir, Tuan dan orang tua itu akan mati." Changsun Yuan sudah membenci Changsun Feng dari lubuk hatinya. Ketika dia pertama kali mengungkapkan rencana ini, dia dihadang oleh Changsun Feng. Tanpa diduga, Changsun Feng akan menghentikannya lagi sekarang. Ambil napas dalam-dalam, Changsun Yuan mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kamu akan melakukannya atau tidak?" Changsun Feng menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan hal seperti ini yang menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku." Setelah mendengar ini, pikiran Changsun Yuan berbalik, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Lalu dia berkata kepada Changsun Feng kata demi kata, "Oke, kamu tidak mau melakukannya, kan? Karena kamu tidak mau melakukannya, lakukan. Satu-satunya cara adalah membiarkan saudara-saudara junior lainnya masuk, memaksa Li Fugui untuk mengambil tindakan." Changsun Feng tidak mengerti maksud Changsun Yuan. Dia bilang dia ingin membiarkan saudara-saudara junior lainnya masuk, Ki Kuai Kui. "Terus terang, saya hanya ingin dia masuk dan mati." "Gertakkan gigimu," Changsun Feng mengucapkan kata demi kata, "Baiklah, jika itu masalahnya, maka jika saya masuk, bahkan jika saya mati dalam hidup ini, saya akan mati bersama tuannya." Dengan kata-kata Changsun Feng,
Chang Sun Yuan tidak berhenti berbicara omong kosong dan berkata kepada dua saudara junior di belakangnya, "Kamu pergi ke posisi junior Brother Feng dan terus aktifkan formasi." Setelah berbicara, Chang Sun Yuan menunggu dua murid di belakangnya pergi, dan kemudian berkata kepada Chang Sun Feng, "Adik Feng, mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak ingin masuk? Haha, kelangsungan lembah Baihua kami bergantung padamu sekarang." Chang Sun Feng tidak banyak berpikir, menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas masuk melalui gerbang Poison Flower Courtyard. Di halaman, Li Fugui baru saja membersihkan bunga beracun di sekitar Chang Sun Sanyang. Chang Sun Sanyang, yang awalnya tidak berani bergerak karena kehadiran bunga beracun, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong batu giling menjauh darinya setelah bunga beracun itu menghilang. Disertai dengan relaksasi fisik, Chang Sun Sanyang tiba-tiba muntah darah. Li Fugui melangkah maju dan menyeret lelaki tua itu keluar, menaiki tangga, dan membiarkan cucu tertuanya Sanyang terbaring di tanah. Setelah Chang Sun Sanyang berbaring, Li Fugui mengulurkan tangannya, merasakan denyut nadi Chang Sun Sanyang, dan berkata sambil tersenyum, "Saya katakan, Pak Tua, Anda memiliki semua jenis murid di bawah komando Anda. Anda telah melatih mereka Xiao Rongrong. Untuk sejujurnya, itu adalah bakat, dan saya sangat menghargai bakatnya. Tetapi murid tertua Anda, Chang Sun Yuan, bukanlah apa-apa." Energi tubuh Chang Sun Sanyang telah habis saat ini. Di luar rumah sakit, ketika Chang Sun Yuan tidak dapat merasakan sumber vitalitas pada tuannya, senyuman tipis tersungging dari sudut mulutnya. Sebagai orang yang mengaktifkan formasi, Chang Sun Yuan mengetahui bahwa satu-satunya penjelasan atas fenomena ini adalah bahwa tuannya sedang sekarat. Memikirkan hal ini, Chang Sun Yuan dengan cepat menangkap vitalitas Chang Sun Feng. Saat formasi bekerja pada Chang Sun Feng, angin gelap tiba-tiba meledak di halaman bunga racun. Chang Sun Feng masih di depan pintu memandang Li Fugui yang sedang memeriksa denyut nadi tuannya. Dia tidak ingin berada di bawah erosi formasi, dan Chang Sun Feng langsung kehilangan kesadaran. Tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Chang Sun Sanyang yang tergeletak di tanah juga menatap muridnya saat ini. Ketika dia melihat Chang Sun Feng diselimuti aura pembunuh, berjalan secepat terbang, dan bergegas menuju Li Fugui, dia buru-buru berteriak pada Li Fugui, "Tuan Li, cepat menyingkir." Meskipun Li Fugui tidak lagi mendapat berkah energi spiritual, tapi saat dia datang ke Poison Flower Garden barusan, dia membawa beberapa jarum perak yang dia bawa untuk mengobati luka Hua Duo dan Yuzen. Dia merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya. Li Fugui memegang jarum perak terpanjang di antara jari-jarinya. Ketika Chang Sun Feng baru saja mendekatinya, dia berdiri dan langsung menusukkan jarum perak ke pelipis Chang Sun Feng. Sebuah jarum perak menembus tubuh Chang Sun Feng, dan Chang Sun Feng tiba-tiba sadar. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, meskipun kekuatan periferal terus menarik tinjunya ke arah Li Fugui. Namun alam bawah sadarnya terus mengingatkannya untuk tidak mengambil tindakan terhadap Li Fugui. Di jalan buntu seperti itu, Chang Sun Sanyang memuntahkan darah lagi dan berkata saat dia sekarat, "Tuan Li, pergi dan tutup mulut sumur dengan sesuatu." Tidak peduli betapa bodohnya Li Fugui, dia tetap tahu apa yang dimaksud Chang Sun Sanyang. Tadi, Li Fugui hanya mempelajari rahasia bagaimana menghindari bahaya dari formasi penghancur jiwa dari Chang Sun Yuan. Namun sekarang, dia mempelajari rahasia cara memecahkannya dari Chang Sun Sanyang. Meski dia tidak tahu alasannya, namun hal itu tidak menghentikannya untuk menutup mulut sumur. Segera dilarikan ke kepala sumur, Li Fugui melihat sekeliling dan segera menemukan meja bundar di ruangan itu. Lihat situasi ini, Li Fugui segera mengubah arah dan bergegas masuk ke dalam rumah. Di luar rumah sakit, Chang Sun Yuan dan yang lainnya terus mengaktifkan formasi. Mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri untuk secara paksa menggunakan formasi tersebut untuk mengendalikan Chang Sun Feng. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, Chang Sun Feng tampak membeku dan tidak bergerak. Lihat situasi ini, Chang Sun Yuan mengerutkan kening dan berteriak dengan marah tidak jauh dari situ. "Semuanya, tolong bekerja lebih keras."
Namun, teriakannya tidak menarik perhatian beberapa orang di kejauhan. Terutama dua murid yang menggantikan Chang Sun Feng, mereka tidak terlalu paham dengan formasi ini. Setelah merasa tidak bisa mengendalikan tubuh Chang Sun Feng, kedua murid itu benar-benar bingung. Mereka bingung dan harus berhenti sementara. Arai penghancur jiwa ini perlu menyerang dari segala arah di tenggara, barat laut, dan barat laut untuk mendapatkan efek terbesar. Sekarang kedua murid ini berhenti mengerahkan kekuatan mereka. Chang Sun Yuan, Chang Sun Yu dan Chang Sun Dian, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat menjamin bahwa formasi tersebut akan mencapai kekuatan maksimalnya. Jika Chang Sun Yuan tidak memiliki niat untuk membunuh Chang Sun Feng sekarang dan membiarkan murid lain memasuki formasi, mungkin saat ini Li Fugui sudah menjadi jiwa yang tidak bersalah di bawah bunga beracun. Li Fugui tidak tahu apa yang terjadi di luar saat ini. Setelah dia bergegas masuk ke dalam rumah, dia memindahkan meja kayu besar itu ke tanah. Setelah keluar, meja bundar itu diletakkan tepat di mulut sumur, saat Qi Kuai Kui diblokir di kepala sumur, halaman yang awalnya dingin segera mendapatkan kembali ketenangan dan kedamaiannya. Chang Sun Feng, yang berdiri di depan Chang Sun Sanyang dan sedang berjuang, tiba-tiba tersadar, melihat Tuan Sekarat yang tergeletak di tangga, dia segera berlutut di depannya. "Tuan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman. Dia tahu bahwa susunan penghancur jiwa telah retak. Tetapi demi keselamatan, dia masih datang ke Chang Sun Feng dan Chang Sun Sanyang, tersenyum. Ditanya, "Bagaimana? Arai penghancur jiwa telah retak sekarang, kan?" Chang Sun Sanyang sedang sekarat. Dia tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mengangguk ringan. Li Fugui baru saja mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, lalu berkata kepada Zhang Sun Feng yang sedang berlutut di tanah dan menangis, "Saya sekarang menggunakan jarum perak untuk menyegel vitalitas dan darah lelaki tua itu. Apakah kamu punya item di lembah Bai Hua yang dapat meningkatkan vitalitasmu? Bawa semuanya ke sini." Kata-kata itu baru saja selesai. Chang Sun Feng dengan cepat mengeluarkan bunga tuan dari tangannya. "Tuan, hanya ada satu bunga tuan yang tersisa. Kakak senior meminta kakak muda Yu untuk memetik ke-8 bunga tuan dan memberi kita masing-masing 2 untuk dinikmati. Saya secara khusus meninggalkan 1 untuk Anda, Tuan." Dengan mengatakan itu, Chang Sun Feng menyerahkan tuan bunga ke mulut Chang Sun Sanyang. Li Fugui mengaktifkan keterampilan nyanyiannya dan setelah memastikan bahwa Chang Sun Feng tidak berniat menyakiti Chang Sun Sanyang, dia tidak menghentikannya. Tanpa diduga, Chang Sun Sanyang benar-benar berbisik pelan pada saat ini, mengeluarkan kata demi kata dari mulutnya, Fenger, berikan bunga tuan ini kepada Tuan Li." Li Fugui terdiam. Ketika pihak lain baru saja selesai berbicara, dia mengambil bunga tuan dengan tangannya tanpa berpikir panjang, lalu mencubit mulut Chang Sun Sanyang dan memasukkan bunga tuan ke dalam mulut Chang Sun Sanyang. Setelah bunga tuan ditelan dari perut Chang Sun Sanyang, Li Fugui baru saja berdiri dan berkata dengan wajah terdiam, "Kehidupan lamamu akan segera hilang, dan sekarang kamu memberiku bunga tuan. Apakah kamu benar-benar ingin melihat lembah Bai Hua menghilang sepenuhnya dari sekte?" "Tuan Bunga." Wajah Chang Sun Sanyang segera bersinar dengan kemuliaan. Li Fugui memelototi Chang Sun Sanyang dan melanjutkan, "Jangan bicara sekarang. Aku akan menyembuhkan lukamu dulu." "Oh, Chang Sun Feng, kan, kamu keluar dan suruh orang-orang di luar untuk segera masuk." Chang Sun Feng melihatnya. Ini menunjukkan niat baik Li Fugui terhadap lembah Bai Hua. Apalagi tindakan Li Fugui barusan membuat Chang Sun Feng sangat mengagumi Li Fugui. Belum lagi bunga raja ini langka bagi mereka. Mata para pejuang zaman dahulu di seluruh dunia akan berbinar saat melihatnya. Tak disangka, setelah tuannya menawarkan untuk memberikan bunga tuan kepada Li Fugui, alih-alih memintanya, Li Fugui justru langsung memasukkan bunga tuan itu ke dalam mulut tuannya. Berdasarkan hal ini, Chang Sun Feng juga dapat melihat bahwa Li Fugui jelas bukan orang yang berdarah dingin. Dan jika lembah Bai Hua melakukan hal konyol kali ini, mereka mungkin akan mengubah bencana menjadi berkah. Namun demikian,
Chang Sun Feng tidak berdiri dan pergi setelah mendengar perintah Li Fugui, melainkan mengalihkan perhatiannya kepada tuannya. Chang Sun Sanyang melihat mata Chang Sun Feng dan mengangguk tanpa berpikir terlalu banyak. Chang Sun Feng kemudian berdiri dan segera keluar dari pintu. Li Fugui dengan serius mulai merawat Chang Sun Sanyang. Dengan berkah dari bunga bawang dan keterampilan medis Li Fugui yang luar biasa, dalam waktu kurang dari 10 menit, Li Fugui mencabut jarum perak dari Chang Sun Sanyang, lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Oke, rejeki lamamu bagus, itu terselamatkan, tetapi jika kamu ingin sembuh total, kamu masih membutuhkan obat mujarab yang banyak. Nanti aku akan meresepkan obatnya. Kamu menggunakan obat mujarab itu untuk merebus sup obat dan meminumnya selama 3 hari berturut-turut, dan kamu akan sembuh." 3 kali, 15 hari bukanlah waktu yang lama bagi Chang Sun Sanyang. Duduk perlahan, mata Chang Sun Sanyang dipenuhi rasa terima kasih. Namun, tanpa menunggu dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Li Fugui, Chang Sun Feng tiba-tiba bergegas masuk lagi dari halaman bunga racun. Sebelum dia bisa mencapai Chang Sun Sanyang, Chang Sun Feng berlutut di tanah. "Tuan, ini tidak baik. Kakak siap mati bersama pohon tuan." Kata-kata ini, Chang Sun Sanyang tiba-tiba berdiri. Matanya penuh ketakutan dan amarah. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan? Bajingan ini, kemana perginya Adian dan Ayu? Hentikan dia dengan cepat." Mengatakan ini, Chang Sun Sanyang segera berjalan menuju pintu. Chang Sun Feng mengikuti di belakang Chang Sun Sanyang dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kedua adik laki-laki itu telah mengejarku. Tuan, tolong pelan-pelan." Bagaimana Chang Sun Sanyang bisa lebih lambat? 3 harta karun terbesar lembah Baihua adalah pohon tuan yang menawan dan formasi. Ketiganya sepertinya tidak ada hubungannya, namun nyatanya saling melengkapi, terutama pohon tuan yang bisa dikatakan sebagai sumber vitalitas lembah Baihua mereka. Setiap sekte memiliki garis hidup masing-masing. Misalnya di kuil Yuksu, mata air spiritual adalah sumber kehidupan mereka. Jika tidak ada mata air spiritual, berarti mereka tidak akan bisa mendapatkan aliran vitalitas yang stabil. Pada saat itu mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak obat mujarab dan batu esensi. Tapi di manakah ada begitu banyak obat mujarab dan batu purba yang serius di dunia ini? Ketika sumber daya vitalitas berkurang, akan semakin sulit bagi murid sekte tersebut untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam latihan mereka. Seiring berjalannya waktu, akan ada semakin sedikit master, dan sekte tersebut secara alami akan layu. Meskipun pohon tuan sulit untuk mekar, nyatanya hanya Chang Sun Sanyang yang tahu bahwa ada cara agar pohon tuan bisa mekar secara normal. Namun, mereka yang mengetahui metode ini terbunuh dalam perselisihan internal terakhir. Namun siapa yang bisa memastikan, jika suatu saat nanti ada yang tahu cara membuat pohon tuan mekar secara normal, maka akan ada harapan bagi lembah Baihua mereka untuk bangkit. Tapi jika Overlord Tree hancur, itu sama saja dengan menghancurkan harapan mereka terhadap lembah Baihua. Keterampilan dan formasi sihir yang tersisa baik-baik saja untuk perlindungan diri, tetapi sangat sulit untuk melukai murid sekte tersebut. Li Fugui mengikuti Chang Sun Sanyang, dan sambil berjalan ke depan, dia tidak bertanya terlalu banyak. Lagi pula, dia tahu apa yang dipikirkan Chang Sun Sanyang ketika dia mengaktifkan skill nyanyiannya. Sepanjang perjalanan menuju pintu masuk Gua Bawang, saya melihat Chang Sun Dian dan Chang Sun Yu memimpin banyak murid untuk berjaga di sini. Melihat Chang Sun Sanyang datang, mereka berdua buru-buru berlutut di tanah. Sebelum mereka dapat berbicara, Chang Sun Sanyang memimpin dan mengutuk, "Kamu buta. Apa yang kamu lakukan berlutut di sini? Ikuti aku masuk dan bunuh makhluk jahat ini. Chop menjadi daging cincang." Kata-kata itu baru saja selesai. Kedua murid itu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dari dalam gua, suara Chang Sun Yuan terdengar, "Tuan, saya minta maaf kepada Anda. Murid, saya tahu hanya ada satu cara untuk mati. Tetapi sebelum saya mati, saya akan membawa pohon tuan bersamaku ke dunia bawah. Guru, tolong jangan salahkan saya. Jika Anda bisa memetik bunga tuan lebih awal dan memberikannya kepada saudara dan saudari kita,
keterampilan kita mungkin sudah lama rusak. Di tanah, apakah Anda ditekan ke tanah dan digosok seperti ini? Changsun Sanyang merasakan giginya gatal karena kebencian. Dia melotot marah dan menatap ke pintu masuk gua. Ketika Changsun Yuan selesai berbicara, Changsun Sanyang bergegas masuk ke dalam gua tanpa berpikir. Namun saat Li Fugui hendak mengikuti Changsun Sanyang ke dalam gua bersama, dia tidak ingin dihalangi oleh Changsun Feng. "Tuan Li, maafkan saya, gua bawang milik kami." Sebelumnya dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Changsun Sanyang, yang sudah memasuki gua, mengumpat dengan marah, "Pergi dan biarkan Tuan Li ikut denganku. Kehidupan ini diberikan oleh Tuan Li. Rahasia apa yang kita miliki di depan Tuan Li?" Kata-kata itu jatuh ke tempatnya. Tentu saja, semua orang yang hadir tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan senyum tipis di bibirnya, Li Fugui mengikuti Changsun Sanyang dan melangkah ke dalam gua. 3 murid, Changsun Feng, Changsun Yu, dan Changsun Dian, secara alami mengikuti di belakang. Tetapi murid lainnya tidak memasuki gua. Mereka hanya tinggal di luar gua, merasakan keringat dingin di tangan mereka untuk masa depan lembah Baihua. Gua itu tidak terlalu besar, tapi itu sangat dalam. Setelah berjalan lebih dari 10 meter, pandangan berangsur-angsur menjadi redup. Untungnya, orang-orang ini dianggap ahli dan tidak akan jatuh saat berjalan di gua seperti itu. Terus berjalan ke depan selama hampir 100 meter, kedalaman gua yang awalnya gelap mulai berkilau dengan cahaya biru. Li Fugui mengerutkan kening dan bergegas lebih jauh ke dalam gua. Pada saat yang sama, Changsun Sanyang mempercepat langkahnya dan meraung ke dalam gua. "Changsun Yuan, Nizan, hentikan dia." Terus berjalan ke depan sejauh 50 atau 60 meter. Saat ini, seluruh gua diterangi oleh cahaya biru. Bagian dalam gua berangsur-angsur menjadi lebih luas. Hanya, cahaya biru ini mulai berkedip-kedip seiring dengan suara pemotongan yang datang dari dalam gua. Terang dan gelap ini ibarat detak jantung manusia. Setiap berdetak cahayanya akan semakin kuat, dan bila tidak berdetak maka cahayanya lambat laun akan meredup. Tunggu sampai Anda mencapai bagian gua yang paling dalam. Li Fugui terkejut. Ia mengira telah melihat banyak pemandangan yang mengejutkan, namun pemandangan di depannya tetap membuatnya kagum pada kehebatan alam yang luar biasa. Gua itu berdiameter 100 meter, dan tanaman seperti tanaman anggur tumbuh di tebingnya, terlihat seperti pembuluh darah manusia, tetapi memancarkan cahaya biru. Setiap tanaman merambat memiliki cabang dan daun yang tumbuh di atasnya, dan cabang serta daun ini juga berwarna biru. Semua tanaman merambat menutupi seluruh gua, membuat gua semakin seram dan menakutkan. Changsun Yuan sedang berdiri di tengah-tengah gua saat ini. Dia memegang kapak obsidian di tangannya, dan di sisinya ada hati yang tumbuh dari semua tanaman merambat. Hati juga bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Tapi saat Changsun Yuan menebas, cahaya biru di hatinya menjadi semakin lemah. Lihat situasi ini, Changsun Sanyang segera meraung, "Changsun Yuan, berhenti, berhenti." Changsun Yuan tetap bergeming dan terus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebang jantung pohon tuan yang tergantung di udara di depannya. Changsun Yu yang berdiri di samping Changsun Sanyang melihat pemandangan ini. Ia tidak banyak berpikir dan langsung terbang menuju Changsun Yuan. Namun, sebagai kakak laki-laki tertua, putra tertua Sun Yuan secara alami jauh lebih kuat dibandingkan saudara laki-laki lainnya. Ketika dia melihat Changsun Yu datang, dia memanfaatkan situasi tersebut dan mengedarkan energinya. Dia mengeluarkan kapak obsidiannya dan menebas ke arah Changsun Yu. Seberkas cahaya dengan vitalitas hitam langsung menyerang kaki Changsun Yu. Butuh beberapa saat, tapi begitu cepat, tepat ketika kekuatan yang sangat kuat ini menghantam Changsun Yu, Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan, seperti kilat, dan mengenai Changsun Yu, ditarik ke satu sisi, lalu bergegas mendekat. Sebelum Changsun Yuan sempat bereaksi, dia meraih pergelangan tangan Changsun Yuan yang memegang kapak obsidian. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, hanya terdengar suara yang tajam, pergelangan tangan Changsun Yuan patah, dan kapak obsidian di tangannya jatuh ke tanah.
Kaki Changsun Sanyang menjadi lemah dan dia hampir jongkok di tanah. Dia melihat ke arah pohon tuan yang belum rusak total di depannya, dan ada semburan kesedihan di hatinya. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan menangis dengan keras. Tuan, Tuan, kalian memiliki roh di surga. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Nah, muridku tidak kompeten dan membiarkan Lembah Baihua menderita bencana ini. Apa yang bisa dilakukan Lembah Baihua? Li Fugui menjatuhkan Changsun Yuan dengan satu telapak tangan. Kemudian dia datang ke Changsun Sanyang, memandang sekeliling lelaki tua itu dengan penuh minat, dan kemudian berkata dengan senyum sedikit sarkastik, "Pak Tua, memang benar semakin tua usiamu, semakin bingung kamu jadinya. Bukan karena beberapa murid telah meninggal. Adapun ini, selama kalian orang Lembah Baihua belum mati, kalian memiliki harapan untuk bangkit. Ayo bangun dulu dan ceritakan tentang pohon tuan ini. Sepertinya benda ini seharusnya bisa mekar banyak bunga. Kenapa hanya bisa mekar 8 atau 9? Bersambung."